Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan melanjutkan topik baru, yaitu mengenai cara pembayaran transaksi internasional. Adapun yang melatar belakangi kenapa kita harus mengetahui atau mempelajari topik ini, itu karena dalam kehidupan manusia, apalagi kita sebagai pelaku ekonomi, itu kan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu menimbulkan terjadinya transaksi dagang atau trade. Nah, dalam transaksi dagang ini pastikan memerlukan namanya alat pembayaran untuk membayar transaksi tersebut. Nah, berhubung kita konteksnya adalah ekonomi internasional, maka yang ditekankan adalah international trade. Nah, dalam international trade ini tentunya akan lebih kompleks daripada perdagangan biasanya yang hanya satu negara. Kenapa? Karena dalam perdagangan internasional itu akan melibatkan produsen dan konsumen dari dua negara atau lebih, gitu. Kemudian pada zaman dulu yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kan ada teori merkantilisme. Nah, pada masa itu barang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran internasional adalah emas dan perak. Ya, merkantilisme, alat pembayarannya yaitu emas dan perak. Nah, jadi pada masa itu setiap negara harus mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya supaya negara mereka dianggap kaya, karena emas dan perak ini adalah sumber kekayaan. Nah, jadi tiap negara akan secara giat melakukan ekspor dan menekan impor. Ya, ekspor ditingkatkan dan impor ditekan. Nah, hal ini agar emasnya ini akan semakin banyak, gitu. Jadi semakin banyak emas, maka negara tersebut juga akan semakin kaya. Dan untuk transaksi perdagangan yang besar dalam lingkup internasional, itu kan artinya memerlukan jumlah emas dan perak yang lebih banyak pula, gitu. Dan kita tahu cadangan emas dan perak ini di dunia terbatas jumlahnya, gitu. Oleh karena sulit membayar transaksi ekspor dan impor dalam jumlah banyak, karena emas dan perak tadi terbatas itu, maka orang berusaha mengembangkan alat pembayaran lain yang lebih efisien, gitu. Dan masa sekarang ini orang membayar transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan falas atau valuta asing, itu ya. Oleh karena itu di bab ini kita akan mempelajari apa cara-cara yang dapat dilakukan dalam pembayaran transaksi internasional, gitu. Kita lihat dulu definisi dari pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara. Jadi ada beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, ya. Nah, dalam pembayaran internasional dapat dilakukan berbagai cara, yaitu ada 5 cara. Yang pertama ada cash atau tunai, kemudian upon account, yaitu rekening terbuka, kemudian commercial bills, ini adalah surat wesel atau surat tagihan, kemudian ada LC, surat kredit gitu, kemudian ada private kompensasi. Nah, yang paling sering adalah commercial bills ini dan juga LC, sering kita kenal dalam istilah ekonomi internasional, terutama dalam konteks perdagangan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu ada metode tunai atau cash, ya. Metode tunai adalah pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli atau importir kepada penjual dengan menggunakan uang tunai tentunya pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelum dikirim. Dan jasa pembayaran ini dilakukan melalui bank, ya, bank antara di negara importir terhadap negara eksportir, gitu. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya. Namun cara metode cash ini tidak diminati oleh importir. Kenapa? Kita lihat alasan yang pertama yaitu importir ini ternyata dalam menggunakan metode cash ini dia harus mempunyai uang cash yang cukup besar. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu bahwa dalam perdagangan internasional itu transaksi yang dilakukan itu pastinya bukan yang kecil gitu, pasti yang lebih besar muatannya gitu, bisa berjuta-juta ton gitu. Dan makanya karena transaksi barang yang dibeli itu cukup besar oleh importir, maka si importir ini artinya dia harus menyediakan uang cash yang sangat besar gitu. Nah, jadi importir harus menyediakan uang cash yang cukup besar supaya barangnya ini bisa dipesan. Kemudian alasan yang kedua yaitu kehilangan penggunaan modal kerja karena barang yang diterima kemudian. Nah, tadi kan dari poin pertama ini artinya si importir harus menyediakan uang cash. Nah, sebenarnya kalau misalnya di metode lain, uang cash tadi kan bisa dialihkan untuk penggunaan modal kerja gitu. Nah, tapi karena ini si importir harus membayar secara cash untuk membeli suatu barang, maka yang tadinya bisa digunakan untuk modal kerja atau untuk kegiatan operasional, tapi malah digunakan untuk membeli barang yang dia pesan itu tadi gitu. Dan sedangkan barang yang dipesannya tadi itu akan tiba misalnya 2 bulan kemudian. Kenapa? Karena kan kalau dalam perdagangan internasional tuh pasti shippingnya itu melalui kapal gitu, dikirimnya melalui kapal, jadi berbulan-bulan, jadi barangnya itu akan sampai masih lama gitu, sedangkan uang yang dia punya sebenarnya bisa dipakai untuk sekarang sebagai modal kerja gitu. Jadi dia kehilangan penggunaan modal kerja. Dan kemudian yang poin ketiga yaitu harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Nah, ini artinya adalah dalam transaksi antara eksportir dan importir itu bisa saja kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh importir. Misalnya, terjadi keterlambatan datangnya barang. Nah, kemudian kemungkinan barang yang dipesan itu bisa saja tidak sesuai dengan barang yang diterima. Gitu. Kadang barang yang sampai itu nggak sesuai harapan gitu. Misalnya udah rusak ataupun nggak sesuai dengan gambar. Kemudian maupun resiko yang timbul akibat ketidakjujuran dari eksportir. Nah, ketidakjujuran dari eksportir ini kan bisa aja eksportir ini bohong ya, gitu. Karena pihak eksportir ini pun juga berada di tempat yang jauh. Kan beda negara antara eksportir dan importir. Nah, karena perbedaan lokasi eksportir dan importir inilah makanya bisa saja si eksportir mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh importir gitu. Jadi ketidakjujuran. Nah, makanya dari itu si importir tidak mengetahui keadaan real dari eksportir ini tadi, gimana kredibilitasnya atau reputasinya, apakah bagus nggak si eksportir ini gitu. Jadi bisa saja pihak-pihak yang tidak jujur, yang misalnya reputasinya itu rendah, jadi bisa saja si penjual atau eksportir tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh importir. Nah, jika hal buruk ini terjadi, maka importir akan
menanggung resiko yang disebabkan oleh hal-hal tersebut. Itu. Namun sebaliknya cara ini ternyata sangat baik bagi eksportir. Gitu. Terutama bagi eksportir yang keuangannya itu sangat lemah dan belum kenal baik dengan importir. Nah, kenapa demikian? Karena eksportir dengan metode tunai ini dia bisa menjual barangnya ke konsumen terlebih dahulu gitu. Jadi bisa membantu keuangan eksportir ini sendiri yang sebelumnya mengalami pelemahan gitu. Jadi bisa terbantu. Meskipun antara eksportir dan importir belum saling mengenal satu sama lain. Gitu ya. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu open account atau rekening terbuka. Nah, metode open account ini adalah kebalikan dari cash, yaitu cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir itu tanpa adanya dokumen untuk meminta pembayaran. Jadi di sistem pembayaran ini si pihak importir itu belum melakukan pembayaran apa-apa gitu kepada eksportir. Nah, pembayaran akan dilakukan setelah barang laku dijual atau 1-3 bulan berikutnya dari tanggal pengiriman. Tuh, atau sesuai kontrak perjanjian dari mereka. Tuh ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang atau mengirimkan barangnya itu dia juga mengirimkan invoice kepada importir. Nah, di dalam invoice ini kan adalah suatu dokumen ya, dokumen perdagangan di mana tercatat tanggal dan waktu, kemudian berapa jumlah vessel yang harus dibayar oleh pihak importir, gitu. Termasuk ada asuransinya dan juga ada biaya masuknya, tuh. Ya, jadi si eksportir selain mengirimkan barangnya ke importir, dia juga menyertakan dokumen invoice, gitu. Kemudian, ini kita lihat mekanisme dari open account, yaitu pertama penjual atau eksportir menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pembeli, ya kan? Tadi sesuai konsep dari open account adalah eksportir itu mengirim barangnya terlebih dahulu, ini kan barang ya, kepada importir, kemudian baru disertai dengan dokumen invoice-nya tadi gitu. Nah, dalam dokumen invoice kan akan disertakan tercantum jumlah nominal yang harus dibayar. Nah, kemudian maka setelah barangnya sampai baru dibayar oleh importir kepada eksportir. Gitu. Oke. Nah, risiko pembayaran dengan open account ini ditanggung sepenuhnya oleh eksportir. Itu kenapa? Karena kan tadi barangnya dikirim dahulu oleh eksportir baru dibayar oleh importir. Gitu. Nah, risiko apa saja yang dialami oleh eksportir yaitu disebabkan tidak dipergunakannya dokumen-dokumen yang menjamin pembayaran tersebut. Nah, artinya pihak eksportir tidak mendapat perlindungan karena tidak adanya kepastian dari pihak importir untuk membayar barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Misalnya, terjadi kegagalan pembayaran oleh importir, hal ini akan menambah risiko bagi eksportir. Itu. Jadi eksportir terpaksa harus menanggung risiko tersebut, dan eksportir juga hanya sepenuhnya bergantung pada reputasi atau kredibilitas keuangan pihak importir.
gitu, supaya si importir ini bisa memenuhi kewajibannya gitu. Kalau si importir ini reputasi keuangannya bagus, maka dia bisa membayar kepada eksportir, tapi kalau tidak ya akan terjadi kegagalan bayar tuh. Dan yang poin kedua yaitu eksportir harus membiayai seluruh transaksi tersebut. Nah itu kenapa? Karena eksportir harus mempunyai banyak modal dulu. Karena dia ibaratnya dia pada saat dia mengirim barang duluan, maka dia harus menyediakan modalnya dulu dikirimkan kepada importir, baru nanti dia dapat imbalnya gitu. Kemudian resiko yang ketiga itu adalah resiko perubahan kurs apabila dilakukan pembayaran dalam mata uang asing. Nah, ini kan umum ya, terjadi perubahan kurs antara satu negara dengan negara lain gitu. Misalnya di negara importirnya itu mengalami depresiasi atau pelemahan mata uang, otomatis bagi negara importir jika mengalami depresiasi, maka kan biaya impornya akan lebih tinggi gitu. Dan biaya impor yang lebih tinggi tentunya akan menimbulkan resiko bagi si importir, bisa saja dia mengalami kesulitan membayar gitu. Nah, dan itu akan menambah resiko bagi pihak eksportir. Tuh. Kemudian resiko yang selanjutnya itu adalah penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir. Nah, itu ya, kalau misalnya terjadi kegagalan bayar tadi, tentunya akan menimbulkan biaya lain bagi eksportir gitu, karena dia harus menanggung duluan gitu. Artinya itu kan biaya yang ditanggung oleh eksportir. Ya. Kemudian hampir mirip dengan sebelumnya, bahwa di metode open account ini ternyata pihak importir lah yang akan untung gitu. Kenapa? Karena importir tidak perlu menyediakan modal gitu. Jadi si importir bisa mendapatkan barang yang diinginkannya terlebih dahulu. Misalnya barang ini bisa digunakan untuk operasional gitu. Jadi dia importir dapat barangnya digunakan untuk operasional, dan kemudian dari operasionalnya ini nanti baru bisa menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membayar barang yang dipesan tadi gitu, dibayar untuk ke eksportir. Makanya di open account ini importir akan lebih untung. Berikut ini adalah cara metode open account agar bisa berjalan baik gitu. Yang pertama, syaratnya adalah penjual dan pembeli itu harus saling mengenal baik. Ya, artinya apa? Artinya harus ada kepercayaan penuh dari eksportir kepada importir gitu. Sistem ini biasa dilakukan oleh importir dan eksportir yang telah berhubungan dagang cukup lama gitu, sehingga mereka udah tahu sama tahu bagaimana kredibilitas importirnya gitu. Misalnya pemasaran ekspor yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah kan perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri gitu ya, banyak cabang. Artinya cabangnya ini akan menjadi mitra dagang mereka yang sudah memiliki kepercayaan lama gitu. Hal ini karena pihak eksportir yang menjual barang bersedia mau mengirimkan barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran gitu. Jadi karena udah saling percaya, jadi si eksportir bersedia mengirimkan barangnya terlebih dahulu meskipun belum ada pembayaran. Yang kedua yaitu keadaan ekonomi politik yang stabil agar terhindar dari perubahan kurs. Nah, ini tadi ya, jika kursnya lebih stabil, tentunya metode open account ini akan memudahkan importir untuk membayar kepada eksportir gitu. Poin yang ketiga yaitu pembayaran harus dilakukan dekat dengan pasar. Nah,
Ini artinya si importir kan tadi telah mendapatkan barang yang ia pesan. Nah, dan namun pembayarannya akan dilakukan setelah produk terjual gitu. Artinya apa? Supaya produk ini bisa terjual, maka si pihak importir harus dekat dengan pasar gitu. Jadi kalau dekat dengan pasar, maka produknya bisa terjual sehingga si importir ini bisa bayar pembayarannya itu kepada eksportir gitu. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam surat wesel, yaitu drawer, drawee, dan payee. Nah, drawer ini adalah pihak yang menarik surat tagihan atau eksportir sendiri, sedangkan drawee adalah pihak yang menerima surat tagihan atau kepada siapa surat tagihan itu diberikan gitu. Yaitu adalah diberikan kepada importir. Yang ketiga yaitu adalah payee, pihak yang bersangkutan menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh importir gitu. Nah, dalam hal ini payee adalah bank ya atau lembaga keuangan. Nah, surat wesel dagang digolongkan berdasarkan ada atau tidak adanya dokumen. Nah, yang pertama ada clean draft, berarti surat wesel ini atau surat tagihan tidak disertai dengan adanya jaminan dokumen barang. Gitu. Nah, karena biasanya clean draft ini karena tidak ada jaminan dokumen barang, biasa si eksportirnya udah percaya kepada importirnya gitu. Makanya tidak perlu ada jaminan dokumen pembayaran lagi gitu. Sedangkan kalau dokumen tadi draft itu surat wesel yang disertai jaminan dokumen pengiriman barang serta asuransi. Ya. Di mana surat wesel ini berupa dokumennya itu tadi ada invoice, ada bill of lading, kemudian ini adalah daftar isi barangnya, kemudian surat sertifikat asal barangnya itu dikirim dari pihak eksportir dari negara mana, kemudian ada biaya cukainya itu, serta ada dilengkapi dengan asuransi. Nah, berdasarkan jangka waktu pembayaran atau tenornya dibagi menjadi 3, yaitu site draft, arrival draft, kemudian date draft. Nah, kalau site draft itu berarti surat tagihan yang dibayar setelah si importir menerima surat wesel ini dalam 24 jam. Gitu. Kalau arrival draft berarti surat wesel yang dibayar setelah barangnya sampai. Kemudian date draft adalah surat wesel yang dibayar pada tanggal tertentu yang tercantum dalam wesel. Nah, berikut ini adalah mekanisme dalam surat wesel dagang. Kita lihat yang pertama bahwa pembeli atau importir dan penjual pastinya akan melakukan kontrak dagang dulu ya. Kontrak jual beli atas sejumlah barang. Nah, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh importir gitu. Makanya di sini langkah pertama adalah sales contract. Kemudian setelah terjadinya kontrak, maka barang akan dikirim oleh kepada importir dengan alat angkut tertentu, misalnya dikirim pakai kapal gitu. Kemudian dalam mengirim barang ini, eksportir juga menyerahkan dokumen. Nah, tadi dokumen dalam surat wesel dagang ya kepada remitting bank.
Nah, remitting bank ini adalah bank di negara eksportir, yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank yang ada di negara importir. Nah, collection bank ini adalah bank di negara importir. Nah, jadi remitting bank akan melakukan collection order atas perintah dari eksportir tadi kan, gitu. Jadi bank yang ada di negara eksportir atau remitting bank akan melakukan penagihan atau collection order kepada bank yang ada di negara importir, gitu. Dengan menyertakan dokumen-dokumen tadi. Nih, dokumen ini. Kemudian dokumen tadi diserahkan kepada importir dan importir menerima dokumen tersebut atau menyetujuinya dan akan melakukan pembayaran. Ya, ini dilakukan pembayaran. Kemudian collection bank akan melakukan penyetujuan atau akseptasi. Ya, jadi pembayaran yang tadi dibayar sama importir akan dilanjutkan kepada bank yang ada di negara eksportir. Kemudian bank negara eksportir akan meneruskan pembayarannya kepada eksportir itu sendiri. Tuh. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian baca sendiri. Berikut ini adalah metode pembayaran dengan menggunakan LC. Sesuai dengan namanya, surat kredit atau LC, maka pihak pertama yang akan kita lihat yaitu adalah pihak importir yang mengajukan LC atau mengajukan kredit kepada bank yang ada di negaranya. Gitu. Dan apabila permohonan LC ini disetujui bank di negaranya, maka nanti akan diterbitkan LC gitu, dan akan ditandatangani. Kemudian LC ini nanti akan setelah LC ini terbit, artinya berikut ini adalah metode pembayaran dengan menggunakan LC atau letter of credit. Sesuai dengan namanya surat kredit, maka pihak pertama yang kita lihat dalam step ini yaitu adalah pihak importir yang mengajukan kredit atau LC kepada bank yang ada di negaranya, issuing bank. Gitu. Dan apabila permohonan tersebut disetujui, maka issuing bank akan menandatangani LC tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Dan sebaliknya, importir akan menjamin juga bahwa pembayaran nanti akan dilakukan oleh bank, gitu. Karena kan nanti akan dijaminkan dulu oleh bank. Kemudian setelah LC ditandatangani juga, artinya importir telah memiliki kredit supaya dia bisa mengimpor barang dari eksportir. Itu. Kemudian LC tadi dikirim oleh issuing bank kepada bank yang ada di negara eksportir atau confirming bank. Kemudian confirming bank akan meneruskan LC ini kepada eksportir dengan memberitahu bahwa nanti akan ada pembayaran dari importir, gitu. Ya, makanya eksportir selanjutnya akan mengirim barangnya kepada importir beserta juga dengan wesel dan dokumen, gitu.
Nah, wesel dan dokumen ini kan akan diperiksa dulu oleh confirming bank gitu. Kemudian setelah diperiksa diteruskan kepada bank yang ada di negara importir. Itu kemudian setelah seluruh dokumen yang diterima oleh bank di negara importir, maka barang ini dikeluarkan dari pelabuhan gitu. Kan tadi barang udah dikirim, kemudian dikeluarkan dari pelabuhan untuk dikirim ke tempat importirnya lagi gitu. Maksudnya barangnya udah sampai di negara importir, kemudian dikirimkan ke tempat tujuan importir lagi. Itu setelah si importirnya ini menandatangani surat perjanjian gitu, atau tanda terima bahwa barang udah sampai gitu. Dan kemudian setelah barang udah diterima, si importir harus melakukan kewajibannya kan, karena tadi si bank udah menjamin semua pembayarannya kan, udah ditanggung dulu pembayaran importir kepada eksportir, udah dilakukan semuanya oleh bank. Nah, makanya dari itu setelah semua dilakukan oleh bank, maka si importir harus melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada bank yang ada di negaranya tersebut gitu. Artinya importir harus membayar wesel tersebut kepada bank yang ada di negara importir. Berikut ini adalah metode pembayaran dengan menggunakan LC, surat kredit. Berikut ini adalah metode pembayaran dengan menggunakan LC atau letter of credit. Sesuai dengan namanya, surat kredit, maka pihak pertama yang kita lihat yaitu adalah pihak importir yang mengajukan LC atau mengajukan kredit di bank yang ada di negaranya atau issuing bank. Nah, jika permohonan kredit ini disetujui oleh issuing bank, maka issuing bank akan menandatangani LC tersebut sebagai jaminan pembayaran eksportir. Tuh. Dan sebaliknya, importir akan tahu bahwa nanti seluruh pembayaran akan dilakukan oleh bank. Itu kan karena bank ini nanti yang akan menjamin pembayarannya terlebih dahulu. Tuh. Setelah LC ditandatangani juga, artinya importir telah menerima kredit yang bisa digunakan untuk mengimpor barang dari eksportir. Tuh. Nah, LC tadi tersebut kemudian dikirimkan ke bank yang ada di negara eksportir atau confirming bank. Kemudian confirming bank akan meneruskan LC tersebut kepada eksportir dengan memberitahu bahwa akan ada LC atau akan ada pembayaran untuknya atas barang yang telah ia kirim gitu. Nah, kemudian karena sudah mendapatkan LC, pemberitahuan LC tadi, maka eksportir akan mengirimkan barangnya kepada importir beserta dengan wesel dan dokumen tadi ini. Kan ada dokumen invoice-nya ya. Nah, wesel dan dokumen ini kemudian diperiksa oleh confirming bank, kemudian diteruskan kepada issuing bank yang ada di negara importir. Nah, tadi kan sebelumnya barang udah dikirimkan kepada importir ya.
Nah, jika barang tersebut sudah sampai di tempat importir, maka issuing bank dapat memberi izin kepada importir ini untuk menerima barang tersebut. Dan tentunya bank akan meminta pihak importir ini untuk menandatangani surat tanda terima gitu, dan importir harus melakukan pembayaran kepada issuing bank atas barang yang ia terima tadi gitu. Dan kemudian pembayaran ini diteruskan kepada bank yang ada di negara eksportir. Kemudian eksportir akan menerima pembayaran tersebut gitu. Namun apabila importir ini kan tidak bisa melunasi pembayarannya atau kewajibannya, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh issuing bank dan juga confirming bank. Metode yang terakhir adalah metode private kompensasi atau kompensasi pribadi. Adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang antara pihak eksportir dan importir yang masih dalam satu negara. Gitu. Jadi mereka akan saling mengkompensasikan diri dengan cara menukarkan utang piutang mereka. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dan importir dalam satu negara. Itu ya, kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, kita berikut ini adalah metode pembayaran dengan menggunakan private kompensasi. Kita lihat di gambar ini ada dua negara, yaitu Inggris dan Indonesia, di mana masing-masing negara mempunyai pihak importir dan eksportir. Gitu juga di Inggris ada eksportir dan importir. Nah, kita lihat kasus yang pertama, yaitu importir Indonesia mengimpor barangnya dari Inggris. Artinya karena dia mengimpor barangnya dari Inggris, artinya Indonesia mempunyai hutang terhadap eksportir yang ada di Inggris. Tuh. Dan di sisi lain, di Inggris juga mengimpor barang dari Indonesia. Gitu. Artinya importir Inggris mempunyai hutang terhadap eksportir Indonesia. Gitu. Jadi importir Indonesia berhutang kepada eksportir Inggris, kemudian importir Inggris berhutang kepada eksportir Indonesia. Gitu. Ya. Nah, karena kan kalau dua negara ini kan agak sulit untuk menukarkan mata uang gitu kan. Nah, agar lebih mudah, makanya pelunasan pembayarannya itu dilakukan dengan penduduk negara tersebut aja gitu. Misalnya kayak tadi orang importir Indonesia kan berhutang kepada Inggris gitu kan. Nah, supaya gampang, maka orang Indonesia ini bayar aja ke eksportir yang ada di Indonesia langsung gitu. Tapi dengan catatan jumlah barang yang diimpor nominalnya itu harus sama gitu. Kemudian juga misalnya ya, importir Inggris tadi di sini, dia kan berhutang kepada eksportir yang ada di Indonesia. Nah, supaya lebih gampang pembayarannya, maka mending importir Inggris ini membayar langsung aja ke eksportir yang ada di negaranya, yang ada di Inggris juga gitu. Tuh, tapi dengan catatan bahwa nominal
barang yang diimpor itu juga harus sama dengan yang dia harus bayar sebenarnya ke eksportir yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin kita lihat secara matematisnya gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi Ahmad ini kan orang Indonesia. Dia pengimpor terhadap Inggris, maka dia berhutang 100 pound sterling kepada John yang ada di Inggris, eksportirnya. Ini eksportir, ini importir si Ahmad nih. Nah, gitu juga si siapa? Arlen ini importir yang ada Inggris, mengimpor barangnya dari Indonesia terhadap si Ranu. Artinya si Arlen berhutang kepada Ranu. Nah, agar hutang piutang ini berjalan dengan lancar, maka keempat orang ini menyelesaikan hutang piutangnya dengan cara seperti ini. Nih, di Indonesia, Ahmad membayar hutangnya dalam bentuk rupiah sebesar 1,8 gitu. Misalnya, kan tadi si Ahmad berhutang 100 pound kepada John. Nah, biar gampang mending si Ahmad ini bayar langsung aja ke si Ranu yang kan sama John sama Ranu ini kan sama-sama eksportir. Nah, mending si Ahmad ini langsung bayar ke eksportir yang ada di Indonesia aja. Misalnya 100 pound saat itu adalah senilai 1,8 juta rupiah. Nah, jadi makanya si Ahmad membayar hutangnya kepada eksportir yang ada di Indonesia aja sebesar 1,8 juta gitu. Dan gitu juga untuk di Inggris. Si Arlen membayar hutangnya dalam bentuk pound sterling gitu. Kan tadi si Arlen dia harusnya berhutang kepada si Ranu yang ada di Indonesia. Nah, biar gampang si Arlen ini membayar hutangnya kepada si Ranu, mending dia bayar langsung ke si John yang ada di Inggris yang sebagai eksportir juga gitu. Nah, misalnya saat itu 100 pound senilai dengan 1,8, maka nanti si Arlen akan membayar 100 pound kepada si John, sedangkan kalau si Ahmad ini membayar ke si Ranu sebesar 1,8 juta rupiah gitu. Nah, jadi kan kita lihat kedua orang ini sama-sama mendapatkan bagiannya masing-masing kan, tanpa perlu mengirim uangnya ke luar negeri gitu. Jadi metode private kompensasi ini sangat sederhana karena masing-masing pihak tidak perlu mengirimkan uangnya ke luar negeri. Jadi mereka bisa menyelesaikan transaksinya. Namun kelemahannya kesulitan untuk mendapatkan orang yang persis mempunyai hutang piutang dalam jumlah yang sama. Kan kita nggak tahu berapa nominal yang diimpor antara pihak importir di suatu negara dengan negara lain. Pastinya kan beda-beda. Nah, itu adalah kelemahan dari menggunakan private kompensasi gitu. Nah, berikut ini adalah kesimpulan yang kita pelajari pada materi hari ini, yaitu ada cash, ada open account dan commercial bill, kemudian letter of credit, kemudian private kompensasi. Nah, bisa dipelajari masing-masing. Baik, demikianlah materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.